Apakah kamu pernah berbisnis? Pernah dong. Wah, kalau gitu kamu tahu dong ilmu komunikasi bisnis. Saya tidak tahu kalau itu. Hilih, gimana sih? Katanya pernah berbisnis. Ya udah, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita cari tahu. Enak juga tahunya. Dalam dunia bisnis, banyak hal penting yang harus dikuasai. Salah satunya komunikasi bisnis. Secara singkat, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis. Ya iyalah, masa di dunia game? Cuma itu saja. Ya enggak dong, di dalam dunia bisnis itu banyak sekali berbagai macam bentuk komunikasi. Mari kita cari tahu lagi. Habis nanti tahunya. Komunikasi memiliki beberapa kategori. Nungguin ya. Jangan emosi dong. Baiklah, yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini bisa juga disebut komunikasi intrapribadi. Jadi komunikasi ini menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri sendiri dengan Tuhan. Contohnya seperti merenung, lagi berpikir, atau introspeksi diri. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Ialah komunikasi yang hanya dua orang bertatap muka. Misalnya Anda dan pacar Anda, suami dan istri, dan lain-lainnya. Terus bagaimana kami yang jomblo? Ya carilah, banyak kok di kebun binatang. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Kelompok, jauh amat kelompok. Nah, jadi komunikasi ini berlangsung antara beberapa orang. Contohnya seperti rapat sekolah yang membuat murid senang. Ya iyalah senang, jam kosong. Astagfirullahalazim. Yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi ini hampir sama dengan komunikasi kelompok. Yang membedakannya adalah komunikasi organisasi lebih terstruktur, seperti memiliki ketua, sekretaris, bendahara, dan lama banget sih dandannya, dan sebagainya. Yang terakhir, komunikasi publik adalah suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang untuk memberi pesan berupa informasi, ajakan, atau gagasan. Contohnya ya cari tahu sendirilah, capek saya. Ya contohnya seperti seminar, orasi, acara TV, dan masih banyak lagi. Selain dari kategori komunikasi, ada juga bentuk komunikasi bisnis. Bagaimana bentuknya? Nah, komunikasi bisnis memiliki dua bentuk yang dijadikan sebagai acuan dalam berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Wah, bagus untuk kesehatan. Itu herbal, bodoh. Nah, komunikasi ini menggunakan satu kata atau lebih. Dalam dunia bisnis, bentuk komunikasi verbal digunakan secara tertulis maupun secara lisan. Dan komunikasi verbal biasa digunakan saat rapat, seminar, atau lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung menggunakan bahasa tanda, bahasa simbol, dan bahasa tubuh, seperti Meganthropus erectus. Nah, jadi kedua bentuk komunikasi tersebut memiliki hubungan yang erat dalam dunia bisnis. Kedua bentuk tersebut akan saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya kita akan cari tempe. Apa itu komunikasi formal dan komunikasi informal? Komunikasi formal adalah suatu komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan dalam lembaga formal melalui perintah atau instruktif perusahaan. Contohnya seperti meeting project. Lalu komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak memperdulikan struktur dan posisi dalam perusahaan. Komunikasi ini dijalankan dalam situasi tidak resmi dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, dari semua komunikasi tadi, sudah mengerti tidak? Ngertilah, saya kan pendengar yang baik. Ada satu lagi, komunikasi penyeliaan. Kamu tahu? Mana saya tahu. Ya udah, ayo kita cari tahu lagi. Habis tahunya. Komunikasi penyeliaan atau bisa juga disebut komunikasi supervisor adalah proses penyampaian pesan berupa kebijakan atau tugas dari supervisor kepada pegawai atau bawahannya
untuk mendapatkan umpan balik berupa tugas yang terselesaikan. Supervisor itu apa? Supervisor, bukan supervisor. Nah, jadi supervisor adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan beberapa staf di bawahnya pada suatu perusahaan. Dan tugas supervisor juga cukup banyak, diantaranya menyampaikan kebijakan dari atasan, memberikan tugas pada bawahan, mendisiplinkan bawahan, memotivasi bawahan, dan sisanya ya cari aja di Google. Banyak tuh. Mungkin sekian video singkat tidak berfaedah ini. Ya, semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari video ini, walaupun tidak tahu apa yang harus dipetik. Apa yang kau katakan? Dasar kakek.